Baik, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Pak. Baik, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik. Selalu. Baik, syukurlah kalau adik-adik sehat semua. Nah, ini pertemuan pertama kita. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Di sini nama Bapak Cornelis Adik Laki, dan minta maaf kalau nama Bapak yang asli beda dengan yang di Zoom karena ada kesalahan teknis sedikit sehingga HP Bapak rusak. Makanya Bapak menggunakan HP kepala sekolah Bapak untuk membawakan materi. Siap, Bapak. Siap. Bapak akan membawakan materi tentang interaksi. Jadi, ini Bapak akan share screen. Baik, di sini yang pertama pentingnya interaksi sosial. Jadi di sini menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu dapat mempengaruhi individu yang lainnya atau sebaliknya sehingga terdapat hubungan timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sedangkan menurut Baswori, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang mempertemukan antara satu orang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok, atau orang dengan kelompok. Interaksi sosial berbentuk kerjasama tapi juga tindakan. Tindakan, persaingan, dan pertikaian. Yang berikut pentingnya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangatlah penting. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Yang berikut, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama terbentuk karena suatu kelompok menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang berikut, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Yang berikut, asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang berikut, akulturasi. Yang berikut, akulturasi. Pak, tidak baca lagi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat atau manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Demikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Yang berikut, manfaat interaksi sosial. Yang pertama, membangun relasi antar manusia. Manfaat dari interaksi sosial bagi kehidupan manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan antara manusia. Relasi ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Yang berikut, membangun kepercayaan. Kepercayaan tidak dapat tumbuh apabila terjadi interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Manusia tidak dapat serta-merta mempercayai orang lain begitu saja tanpa pernah berinteraksi dengan satu sama lain. Maka dari itu, jika kamu ingin membangun kepercayaan dengan orang lain,
maka mulailah berinteraksi tidak hanya 1-2 kali saja, tapi hingga waktu tertentu karena proses penerimaan masing-masing individu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang berikut, membantu dalam penyelesaian masalah. Masalah tidak dapat terselesaikan begitu saja tanpa ada interaksi. Maka dari itu, jika kamu ingin, oleh karena itu, interaksi sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Bila tidak ada komunikasi yang dilakukan, maka dampak yang dapat dirasakan adalah masalah bisa saja menjadi sangat besar dan bahkan lebih sulit untuk diselesaikan. Yang berikut, meningkatnya aksi solidaritas dan rasa kepedulian. Interaksi sosial juga dapat membantu untuk meningkatkan aksi solidaritas dan rasa kepedulian. Ketika seseorang sudah dapat mengenal antara satu dengan yang lainnya untuk mengenal kelompok masyarakat tertentu dan terbentuk nilai interaksi sosial, maka mereka akan lebih memiliki empati dan simpati untuk saling membantu. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Nah, dari materi ini apakah adik-adik dapat punya pertanyaan atau ingin memberi tanggapan? Bapak persilakan. Halo adik-adik. Halo Pak. Apakah adik-adik punya tanggapan atau pertanyaan? Bapak Ya Pak, Bapak saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mungkin ini Pak bisa jelaskan ulang tadi di asimilasi tadi Pak. Mungkin saya kurang mendengarkan dengan baik, jadi mungkin Pak bisa jelaskan dan coba berikan contoh Pak. Oh, baik. Terima kasih. Pak, PPT-nya ke atas dulu. Baik, di sini asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Jadi maksud dari asimilasi ini adalah bagaimana interaksi itu membentuk kesamaan sikap antara satu dan yang lain. Contohnya interaksi antar kelompok gitu, berusaha untuk satu tujuan. Jadi kan dikumpulkan dalam masing-masing sikap, berinteraksi dengan masing-masing sikap, mereka bercoba untuk saling pengertian lah, begitu. Apakah sudah dapat memahami, adik Jerifan? Baik Pak, terima kasih untuk bisa dipahami Pak. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari adik-adik yang lain? Pak, saya ingin saya belum mengerti di bentuk-bentuk interaksi sosial itu Pak. Bentuk-bentuk interaksi sosial, ya baik. Ke bawah sedikit, apa ya? Yang pertama kerjasama. Jadi yang dimaksud bentuk-bentuk interaksi sosial kerjasama, interaksi ini kan intinya saling berhubungan antara orang. Gitu. Jadi kita kerjasama dengan orang lain. Misalnya adik Agil kerjasama dengan adik Jerifan untuk mengerjakan apa. Itu sudah melakukan interaksi begitu. Kalau kerjasama. Kalau akomodasi ini proses penyesuaian. Jadi akomodasi ini bagaimana adik Agil menyesuaikan dengan adik Jabrik. Gitu. Oh sifat adik Jabrik ini begini. Yang begini adik Jabrik tidak suka begini dan lain sebagainya. Nah, kalau asimilasi ini proses yang mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok. Jadi asimilasi ini lebih kepada interaksi antar kelompok. Jadi di dalam kelompok dikumpulkan dalam kelompok itu berkumpul masing-masing sifat, sikap, dan kepribadian, tapi mereka dituntut untuk bekerja mencapai satu tujuan bersama. Nah, begitu yang dimaksud asimilasi. Jadi akulturasi ini merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan. Jadi akulturasi ini bagaimana kita menyesuaikan dengan budaya lain. Jadi seperti adik Agil pergi ke Flores begitu. Mungkin ada budaya di sana yang adik Agil tidak tahu. Mungkin adik Agil bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di sana. Nah,
Apakah sudah dapat memahami adik-adik? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mampu menyimpulkan materi kita hari ini dan sudah memberikan pertanyaan juga. Jadi waktu kita sudah menunjukkan mau jam 12, Bapak ada mau ketemu dengan Bapak Presiden. Jadi kita berakhir sudah sampai di sini. Sebelum menutup kegiatan ini, Bapak minta salah satu dari kita untuk menutupnya dengan doa. Bapak minta Saudari Ardianus Olabaga untuk memimpin kita dalam doa. Ya, kepada adik Ardianus Olabaga, Bapak persilakan untuk pimpin kita dalam doa. Oh, nampaknya saudara Ardianus tidak ada, dia Alpa. Kalau begitu, teman Juventus atau mau pimpin kita dalam doa? Oke, baik. Terima kasih Pak kesempatan saya untuk memimpin kita semua dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Silakan lanjutkan aktivitas kalian, jaga kesehatan ya adik-adik. Dan sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Selamat pagi Pak. Pak.